Selamat datang di Zuno. Ini adalah site demo untuk Zuno. Pertama-tama kita langsung login. Username admin, password admin 123. Kita masuk. Oke, setelah masuk saya mulai dengan penjelasan awal terlebih dahulu, di mana menu di dalam Zuno ini sudah dibuat secara berurutan sesuai dengan flow. Kemudian juga untuk cara penginputannya juga sudah dibuat secara berurutan. Dimulai dari yang pertama adalah menu untuk master data, di mana kita sebelum menggunakan sistem kita perlu menginput seluruh master data, contoh master data pelanggan, master data kontak, master data pemasok, grup, kemudian master data barang, kemudian master data staff atau pengguna, kemudian master data lokasi. Kemudian ada master data lain-lain, di mana lain-lain ini terdiri atas jenis harga, termin, dan juga daftar perpajakan. Kemudian setelah data master ini siap diisi, kemudian kita masuk ke menu berikutnya yaitu pembelian, di mana di sini menu pembelian adalah menu utama untuk menambahkan sebuah stok atau persediaan. Kemudian setelah menu pembelian masuk ke menu penjualan. Dari menu penjualan lanjut ke menu persediaan. Di menu persediaan ini terdiri dari dua menu, yaitu penyesuaian barang atau penyesuaian persediaan dan juga pemindahan persediaan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Setelah menu persediaan ada menu keuangan, di mana menu keuangan ini terdiri dari beberapa menu. Salah satunya transaksi, akuntansi, pengaturan saldo awal, mata uang, kemudian rekening, dan juga cara bayar. Kemudian setelah menu keuangan ada lagi menu produksi, di mana di sini tersedia menu untuk membuat sebuah produksi dan juga menu untuk mengatur formula dalam memproduksi atau bisa disebut juga dengan BOM atau Bill of Material. Dan kemudian ada menu laporan, di mana menu laporan ini adalah menu yang untuk digunakan sebagai generator laporan-laporan dari seluruh transaksi yang sudah pernah dibuat. Transaksi pembelian, penjualan, penyesuaian persediaan, pemindahan persediaan, maupun transaksi keuangan dan juga transaksi produksi. Kemudian menu yang terakhir adalah menu sistem, di mana menu sistem ini digunakan untuk pengaturan. Saya mulai dari yang pertama, yaitu section atau modul menu data, di mana di sini terdapat beberapa submenu. Yang pertama kontak, di mana kita di sini bisa membuat atau mendaftarkan pelanggan baru ke dalam sistem seperti ini. Atau kita juga bisa melihat daftar pelanggan yang sudah terdaftar di bagian sini. Oke, untuk melakukan pendaftaran pelanggan ada beberapa tombol yang dapat digunakan. Pertama, tombol yang di bagian atas atau kita masuk ke dalam menu daftar pelanggan. Di sini kita perbesar frame-nya. Kemudian di sini ada tombol untuk buat baru, di mana ini adalah tombol untuk mendaftarkan pelanggan baru. Jadi hampir di semua menu terdapat tombol-tombol yang hampir mirip. Contoh seperti ini di bagian barang terdapat tombol buat barang di bagian atas dan juga di daftar barang. Di mana ketika kita masuk ke dalam daftar barang, kita juga bisa lihat di sini ada tombol untuk mendaftarkan barang baru. Berlaku juga di pembelian, penjualan, persediaan, keuangan, dan produksi.
Saat ini kita akan mulai dulu dari data pelanggan. Oke, saya akan mengilustrasikan atau mendemonstrasikan mengenai buat atau mendaftarkan pelanggan baru. Kita cukup input di sini nama pelanggannya. Oke, kita bisa masukkan alamat. Kemudian kita coba simpan. Oke, setelah itu pelanggan baru berhasil didaftarkan. Kita bisa melakukan update terhadap data yang sudah kita buat. Kita klik tombol pensil sini. Kita tambahkan keterangan di sini. Ini bisa kita perbesar frame-nya. Nanti bisa dieksplor lagi lebih lanjut mengenai informasi-informasi apa saja yang dapat kita input di dalam daftar pelanggan. Contoh seperti ini, data umum, ada data alamat lainnya, data telepon dan email, akses untuk login terhadap si pelanggan tersebut, kemudian data-data lainnya. Kemudian selain daripada tab informasi, di sini juga ada tab PIC, di mana kita mau mendaftarkan apabila pelanggan kita adalah PT. Misalnya di sini PT pelanggan baru. Kemudian PIC-nya adalah Bapak Budi. KTP bisa diinput, jabatannya apa, nomor telepon dan email juga bisa didaftarkan. Kemudian ada lagi di sini informasi NPWP, di mana NPWP terdiri dari dua, data NPWP perusahaan dan juga data NPWP pribadi yang dapat dimasukkan atau didaftarkan ke dalam sistem. Kemudian penjualan, di sini ada tab penjualan, di mana di sini adalah settingan untuk pelanggan tersebut untuk transaksi penjualannya. Contoh, pelanggan tersebut dapat dilakukan transaksi penjualan hanya untuk di daerah atau di area toko saja, misalnya termin yang akan digunakan apa, COD misalnya, atau kontan atau kredit. Kemudian jenis harganya, jenis harga ecer atau grosir. Kemudian data diskon untuk di penjualannya, misalnya kita mau spesifik pelanggan tersebut, khusus pelanggan baru kita akan berikan diskon nota sejumlah berapa persen, atau khusus pelanggan baru pada saat transaksi penjualan akan diberikan nominal diskon sejumlah berapa rupiah, atau diskon persentase di barang, atau nominal diskon di barang. Kemudian juga kita bisa melakukan setting plafon penjualan, di mana kita ingin membatasi jumlah piutang yang dapat terbentuk atau terbuat khusus untuk pelanggan tersebut. Jadi kita ingin uh, menjaga sistem ketika pelanggan tersebut melakukan transaksi melebihi daripada plafon yang sudah kita tentukan. Contoh di sini 1 juta. Maka ketika pelanggan tersebut ingin melakukan transaksi berikutnya, bila total piutang dia sudah melebihi 1 juta, maka transaksi penjualan yang akan dibuat akan ditolak. Seperti itu. Parameternya di sini tidak hanya ada total utang atau total piutang saja, bisa juga berdasarkan berapa banyak jumlah nota yang sudah jatuh tempo atau berapa banyak nota yang belum lunas. Misalnya contoh, ada satu nota yang belum lunas. Oke, maka khusus pelanggan tersebut ketika dia akan melakukan
transaksi penjualan secara kredit pada nota berikutnya, pada saat disimpan itu akan ditolak karena di sini kita sudah coba aktifkan setting bahwa nota belum lunasnya hanya boleh satu nota. Apabila nanti ada nota kedua, ketiga itu akan ditolak atau terkena validasi. Untuk tingkat advance accounting di sini perkiraan bisa disetting. Apabila tidak, bisa dibiarkan aja by default akan mengikuti default daripada settingan Zuno. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai menu pelanggan.